si Iris Bella yang kekeh minta cerai dari Amar Zoni akhirnya terbukti. Amar untuk ketiga kalinya ditangkap polisi jadi tersangka untuk kasus narkoba. Sebagai istri dan ibu dari kedua anak Amar Zoni, Ibel pasti kecewa berat menerima kenyataan suaminya masuk lubang yang sama untuk ketiga kalinya. Tak mau larut dalam kesedihan dan kekecewaan, Ibel pun memilih makin mendekatkan diri kepada Sang Maha Kuasa dengan mengikuti kajian keagamaan bersama Umi Pipik dan rekan-rekan artis. Ya, saya bertanya tentang kebenaran dulu dong, benar nggak? Dan Ibel juga mengatakan iya benar ya. Ya saya bilang, ya sudah sabar, doakan, minta yang terbaik dari Allah. Oh enggak curhat, hanya nanya saja dan dia mengatakan benar, ya itu hanya itu aja. Pokoknya tetap terus semangat, ya awas, tetap terus semangat buat Ibel, buat siapapun. Diakui Umi Pipik, ia juga kaget dan syok saat mendengar kabar Amar Zoni, suami Iris Bella, tertangkap lagi gegara narkoba. Sebagai sahabat dan guru, Umi Pipik berusaha menguatkan Ibel yang memang sudah terlihat sangat tegar dalam menghadapi ujian yang maha dahsyat ini. Ya, saya sempat dengarnya kemarin, jadi ya kaget lah gitu. Ibel baik, solehah, penyabar, insya Allah. Selalu melibatkan Allah segala sesuatunya dalam setiap permasalahan ujian. Ya senang banget rumah aku, rasanya penuh dengan berkah ya karena kajian ini. Walaupun sebenarnya tuh kajian tuh udah kayak nongkrong aja sih, tapi kayak nongkrong yang bermanfaat gitu. Jadi semoga mudah-mudahan kajian ini bisa rutin ya. Terus kita juga lebih banyak ilmunya karena kita tuh kalau terus hidup tanpa ilmu tuh rasanya kayak kosong gitu, tetap mau bahagia tapi kok kayaknya ada yang kurang gitu, makanya harus dipenuhi terus dengan ilmu. Iya, ketika Iris Bella makin mendekatkan diri kepada agama saat didera ujian hidup yang berat, Amar Zoni malah memilih terjun lagi ke lembah hitam narkoba sebagai pelarian. Alasannya dia bilang aku kecewa sama Ibel karena Ibel terus nuduh aku pakai narkoba. Padahal aku sudah berhenti pada saat pertama keluar dari lapas itu. Aku stres banget bang, ini pelarianku kata dia. Kenapa nggak lebih dekat ke agama? Aku bilang, seperti janji kau sama Ibel. Iya bang, aku salah. Ya Ibel kecewa lah. Ibel kecewa. Bahkan dia sempat bilang, tuh kan bang, benar aku kan bang. Ya udahlah, mudah-mudahan ini jadi pelajaran buat Amar. Kalau Mbak Iris sendiri sih menyerahkan ini pada proses hukum aja ya, karena memang ini kan sudah ditangkap ya, sudah ditahan dan sudah ditetapkan sebagai tersangka. Mbak Iris menyerahkan saja kepada proses hukum itu seperti itu. Salah satu hal yang membuat beliau mantap ya untuk bercerai adalah adanya fakta bahwa suaminya menggunakan narkoba. Amar gimana Amar? Kondisi Amar? Gimana ini Bang Amar? 3 kalinya nih Bang Amar nih. Gimana rasanya ditahan? Hasil pemeriksaan kesehatan di klinik Polres, saudara AZ dalam keadaan sehat dan urinnya positif THC, amfetamin dan metamfetamin. Dalam hal ini berarti tersangka AZ positif menggunakan narkotika. Saya sepenuhnya percaya proses hukum yang sedang berjalan di negara kita ya. Dan saya terus tidak pernah habis berdoa kepada Allah, semoga Allah mudahkan, semoga Allah lancarkan semuanya dan mudah-mudahan hasil akhirnya itu yang terbaik untuk kita semua ya. Wajar saja jika Iris Bella tidak percaya dan ngotot minta cerai dari Amar Zoni. Pasalnya Amar sudah 2 kali tertangkap kasus narkoba. Bahkan sejak Maret 2023, Iris yang kecewa sudah memutuskan pisah rumah, sampai akhirnya benar-benar memutuskan untuk bercerai dari Amar Zoni. Dan ini keputusan yang panjang, jadi Mbak Iris sendiri baru memantapkan itu pas ya akan memasukkan gugatan ya ke pengadilan agama. Kalau mantap karena dari awal sendiri memang dengan alasan pernah ada penggunaan narkoba ya memang itu sudah menjadi keputusan ya bagi Mbak Iris ya, keputusan yang panjang yang dipikirkan secara mendalam dan akhirnya memang memutuskan untuk bercerai salah satunya karena alasan itu. Mau itu aku berhasil, mau aku itu gagal, itu semua atas izin dari Allah. Allah tuh yang sudah menyiapkan ya beginilah Iris prosesnya, apapun yang Allah berikan itu sudah pasti yang terbaik untuk aku gitu. Jadi bagaimana perspektif aku aja menerimanya.
Debat perdana Capres-Cawapres masih menjadi pembicaraan hangat warga masyarakat. Selain perang gagasan dan ide, gaya penampilan Capres-Cawapres juga menyita perhatian publik. Khususnya pasangan Capres-Cawapres nomor urut 3, Ganjar Pranowo Mahfud. Ganjar Mahfud bakal gol sejati dan tampil milenial sekali. Sama-sama pakai busana bernuansa hitam putih dengan tulisan Satset dan Tastes, yang ternyata mengadaptasi dari bahasa Jawa yang berarti gerak cepat, cepat segera atau lekas. Ya kalau kebetulan mungkin dia pakai satset segala macam karena itu merchandising atau memang ikon, memang istilah visi misi mereka kan cepat segala macam. Satset itu juga hashtag yang keren sih, dan aku lihat juga dari sepatunya tuh sama, jadi prepare banget. Saya bangga, mudah-mudahan segala hal yang disampaikan oleh Capres kemarin di debat menjadi satu penguatan untuk memenangkan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD.